Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini hari Senin tanggal 13 September 2021. Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin ya tentang indahnya berpuisi. Untuk minggu kemarin Bapak menjelaskan beberapa materi ya dari tentang pengertian puisi, unsur-unsur puisi apa saja, ada isi puisi, jenis-jenis puisi. Nah, untuk materi hari ini Bapak akan melanjutkan materi berikutnya ya tentang puisi. Sebelumnya Bapak meminta kalian untuk niatkan dulu untuk belajar, persiapkan alat-alat tulisnya ya. Sudah mandi, sudah seger ya, biar kalian apa yang materi Bapak sampaikan ini bisa kalian bisa masuk ya, atau kalian mengerti. Kita lanjutkan ya. Untuk materi hari ini Bapak akan melanjutkan dengan materi memilah unsur-unsur pembangunan puisi. Untuk kalian kelas 8 yang sudah mempunyai LKS atau sudah membeli LKS, kalian bisa buka di halaman 42 ya. Nah, di situ ada menelaah unsur-unsur pembangunan puisi ya. Yang pertama itu menelaah unsur lahir dan batin puisi. Di sini ada salah satu contoh karya puisi yang hasil dari karya Toto Sudarto Bachtiar dengan judul Pahlawan Tadi Kenal. Kalian bisa baca puisi tersebut. Nah, dari setelah kalian membaca ini, kalian bisa ada analisis unsur pembangunan dalam puisi dengan judul Pahlawan Tadi Dikenal ya. Nah, ada beberapa analis yang bisa kalian perhatikan dalam melihat suatu hasil karya puisi. Yang pertama adalah ada unsur fisik, ada unsur batin, ada pengungkapan gagasan, perasaan, dan pandangan penulis ya. Nah, Bapak akan menjelaskan, kita akan membahas ya hasil karya Pak Toto Sudarto Bachtiar. Nah, berikut ini analisisnya ya. Analisis fisik dari puisi Pahlawan Tadi Kenal itu. Yang pertama itu kita harus lihat diksinya ya. Yaitu dalam diksi yang terdapat dalam puisi Pahlawan Tadi Kenal itu menggunakan kata-kata yang sulit dipahami, atau karena banyak penggunaan majas ya, atau namanya perumpamaan. Yang kedua ada imaji. Ada beberapa pengimajian dalam puisi tersebut, antara lain sebagai berikut, yaitu ada salah satu contoh nih. Kemudian dia terbaring tetapi bukan tidur sayang. Itu imajinya adalah penglihatan ya. Yang kedua selanjutnya ada wajah sunyi setengah tengadah. Itu sunyi itu sama lain dengan pendengaran ya. Terus ada lagi menangkap sepi padang senja, itu imajinya adalah penglihatan. Yang ketiga itu ada kata konkret. Nah, puisi diungkapkan dengan kata-kata yang konkret seperti pada puisi tersebut ya, dengan judul Pahlawan Tadi Kenal. Jadi melukiskan bahwa perjuangan yang dilakukan seorang pahlawan. Nah, salah satu kata konkret dalam teks tersebut adalah kedua lengannya. Contohnya itu kedua lengannya memeluk senapan. Memeluk artinya itu memegang senapan ya. Yang keempat itu adalah rima atau irama. Nah, dalam rima atau irama, bait pertama, kedua, dan keempat itu mengandung rima patah ya. Salah satunya A B A B A A dan B A A ya dalam baitnya itu ya. Tipografi. Yang kelima itu adalah tipografi. Jadi terdapat 5 bait puisi. Jadi dengan masing-masing bait itu terdiri dari 4 baris dan larik ya. Nah, biasanya dalam bait tersebut itu berhubungan dalam mengungkapkan isi puisi tersebut ya. Jadi tipografinya itu terdapat 5 bait puisi dengan masing-masing bait itu terdiri 4 baris atau larik ya. Nah, bait-bait yang terdapat dalam puisi itu saling berhubungan dalam mengungkapkan isi puisi. Nah, itu dari unsur fisik. Jadi unsur fisik ada 5. Yang pertama diksi,
yang kedua imaji, yang ketiga kata konkret, yang keempat rima atau irama, dan yang kelima adalah tipografi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang unsur batinnya ya. Nah, ini berikut analisis unsur batin dalam puisi pahlawan tadi dikenal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah tema. Nah, dalam tema puisi pahlawan tadi dikenal itu kita dapat mengetahui melalui isi puisi tersebut ya, yaitu itu tentang mengisahkan seorang pejuang pembela bangsa dan gugur pada saat usianya sangat muda ya, dalam temanya itu ya. Nah, rasa yang kedua, rasa dari unsur batin itu. Jadi rasa itu adalah perasaan penyair terharu melihat seorang pahlawan yang rela mati demi negara ya. Itu adalah rasa. Yang ketiga adalah nada. Jadi dalam puisi pahlawan terkenal memiliki nada tegas dan haru, karena puisi ini menceritakan seorang pahlawan yang rela mati demi bangsanya, sehingga itu berhubungan dengan kepahlawanannya ya, karena demi membela negara dia siap mati ya, mempertaruhkan hidupnya untuk membela negara. Yang terakhir, yang keempat adalah amanat ya. Jadi dalam amanat tersebut kita harus menghargai, menghormati jasa-jasa para pahlawan dulu ya. Mereka rela mati, rela mati demi membela negara kita ya, biar lepas dari penjajahan ya. Ya sekarang kita sebagai penerusnya harus lebih rajin lagi, lebih giat lagi, lebih semangat ya untuk membangun negara ini. Karena untuk kita kalau melihat ke belakang itu pahlawan seperti apa ya, demi membela negara, melepaskan dari penjajah aja dia rela mati ya demi negara kita ini. Yang terakhir adalah, jadi dari unsur batin itu ada 4 ya. Yang pertama tema, yang kedua rasa, yang ketiga nada, yang keempat amanat. Sekarang adalah dalam pengungkapan gagasan, perasaan, dan pandangan penulis. Jadi menulis puisi itu pada dasarnya itu mengungkapkan perasaan ya, dan pandangan bahasanya menggunakan kata yang indah, puitis, agar dibacanya itu penuh makna ya. Nah itu jadi ada beberapa teknik nih penulisan yang harus kita perhatikan dalam membuat puisi. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah pilihan kata, atau nama lain katanya diksi. Kata-kata yang digunakan sebaiknya benar-benar mewakili perasaan penulisnya, sehingga harus secermat mungkin ya. Dalam pemilihan kata diksinya harus baik ya. Yang keduanya adalah daya bayang, yaitu kemampuan untuk melihat daya bayang. Kita harus mempunyai kemampuan melihat, mendengar, dan merasakan itu isi puisi tersebut. Yang ketiga adalah gaya bahasa. Itu adalah cara yang diungkapkan oleh penyair untuk menciptakan dan membangkitkan imajinasi pembacanya ya, dengan menggunakan bahasa atau kiasan atau menggunakan kata simbol. Yang terakhir adalah rima, adalah sajak atau persamaan bunyi. Jadi ada 4 ya dalam pengungkapan gagasan, perasaan, dan pandangan penulis. Nah itu materi yang Bapak akan sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, dan kalian boleh dibuka lagi di LKS-nya di halaman 42 ya. Nah untuk pengerjaan soal nanti bisa kalian absen, dan soal ada di Google Form yang akan Bapak nanti share. Terus nanti untuk tokennya kalian ingat-ingat, tokennya adalah tipografi ya. Nanti akan Bapak berikan tokennya adalah tipografi, huruf kecil semua, jangan sampai salah untuk mengisi tokennya, karena akan itu langsung berhubungan dengan soal yang akan Bapak berikan ya, dan absen juga. Itu saja mungkin materi hari ini. Mudah-mudahan kalian yang belum bisa PTM ke sekolah langsung harap bersabar, yang belum kebagian atau yang kemarin pas kebagian harus PTM cuman keadaan kondisi kurang sehat, mudah-mudahan kalian bisa datang ke sekolah ya untuk menunggu jadwal berikutnya. Tetap yang di rumah tetap semangat,
ikuti protokol kesehatan juga, walaupun di rumah juga tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa Bapak ucapkan salam kepada keluarga kalian dan ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang telah membersamai dan memberikan fasilitas kalian untuk belajar secara online. Itu saja materi hari ini Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.